Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai saja untuk materi kuliah pada hari ini, yaitu untuk kuliah Big Data. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari database NoSQL. Untuk itu silahkan yang belum bergabung bisa bergabung ke Siakat. Silahkan login ke Siakat. Jika tidak bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla Firefox atau menggunakan Opera ya. Baik, saya akan mulai saja. Materi untuk hari ini adalah database NoSQL Crash 2 ya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut tentang database NoSQL. Nah, saya review sedikit untuk database NoSQL ini ya. Jadi database NoSQL ini tentu dibuat ya dengan tujuan khusus, yaitu untuk model data yang spesifik dan memiliki skema yang fleksibel untuk membuat aplikasi yang modern ya. Nah, jadi di sini aplikasi modern ini adalah aplikasi yang membutuhkan data yang besar ya, big data, dan bisa melakukan query atau bisa menampilkan data ya sesuai dengan kebutuhan dari hasil analisis ya. Nah, di database NoSQL ini sudah dikenal ya secara luas karena kemudahan dalam pengembangannya. Jadi cukup banyak nanti ya vendor dari database NoSQL ini atau aplikasinya. Kemudian dilihat dari fungsionalitasnya juga berfungsi dengan baik ya untuk menangani data yang besar dan data yang terdistribusi, dan juga dari sisi kinerja bisa diskalakan ya, artinya bisa ditambahkan, diperluas ya, baik itu media storage atau penyimpanannya untuk data-data yang selalu bertambah setiap detik, setiap menit ya. Kemudian juga bisa diskalakan node atau komputer clusternya ya, sehingga bisa bertambah menjadi lebih banyak lagi ya untuk sesuai dengan kebutuhannya. Jadi untuk memberikan layanan kepada kebutuhan akan basis data tersebut. Nah, kemudian ada beberapa alasan ya mengapa basis data NoSQL ini yang digunakan di big data ya. Nah, kita tahu bahwa big data itu adalah aliran data yang berukuran lebih besar dan tidak bisa diprediksi atau tidak dapat diprediksi. Artinya aliran data yang mengalir ini ukurannya itu sangat besar, dan dalam waktu yang singkat itu data bisa terkumpul dengan volume yang sangat besar. Nah, oleh karena itu data-data ini juga tidak bisa diprediksi ya, berapa besarnya ya, kemudian berapa data yang terkirim ya atau ditransmisikan, itu tergantung dari transaksi-transaksi yang terjadi di dalam big data ya. Nah, maka di sini basis data relasional itu tidak memadai lagi untuk tugas big data ini, dan akan sangat mahal tentunya nanti ketika kita menggunakan basis data relasional ya seperti SQL Server ya, atau DB2 atau Oracle. Ini tentu nanti akan membutuhkan biaya lebih besar ya. Oleh karena itu digunakanlah big data ini ya untuk menyimpan volume data yang besar. Nah, kemudian karena kecepatan dari pengelolaan aliran datanya yang besar dan heterogen ya, jadi data-data yang besar itu bisa dikelola dengan baik. Kemudian datanya tidak homogen ya, jadi datanya itu heterogen, artinya berbagai macam. Nanti kita akan melihat ya ada 4 tipe dari big data ini yang masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sehingga nanti digunakanlah NoSQL ya untuk mengolah atau mengelola data tersebut. Nah, karena aliran datanya besar, kemudian heterogen, maka di sini memerlukan pelonggaran banyak aturan dan persyaratan ketat dari database relasional. Kalau di database relasional kita menggunakan perintah-perintah DDL dan DML ya, data definition language,
kemudian ada data manipulation language. Nah, itu perintah-perintah itu digunakan untuk membuat database, ya, tabel dan lain sebagainya, dan juga untuk memanipulasi, ya. Nah, karena di sini lebih longgar di big data ini, kalau nanti menggunakan relasi yang rumit, ya, atau relasi dengan normalisasi sampai level 3, level 4, ya, atau sampai level 5, nah ini nanti akan sangat menghambat, ya, bagaimana data ini nanti ditransmisikan, ya, karena harus direlasikan, ya, kemudian membaca dari beberapa tabel yang berelasi. Ini akan sangat membuat big data akan lama, ya, untuk di query, jadi butuh waktu untuk di query. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan big data, di mana big data ini unpredictable stream of data, ya, jadi tidak hanya sekedar disimpan datanya besar, tapi data yang mengalir ini pun juga besar, dan dalam satuan waktu itu ukurannya atau volumenya itu sangat besar, ya. Nah, maka di sini akan menimbulkan cost atau biaya. Nah, tentu kalau nanti menggunakan relational database, ya, itu sudah tidak dimungkinkan lagi, ya. Dilihat dari speednya nanti, ya, kalau nanti menggunakan relational database, speednya ini akan sangat lambat sekali, gitu ya. Karena selain ukuran datanya besar, datanya didistribusi, ya, disimpan di beberapa lokasi atau di tempat yang berbeda-beda, kemudian di query menggunakan relational database. Nah, ini akan sangat tidak memungkinkan, ya, karena akan butuh waktu yang sangat lama untuk menghasilkan output dari query-nya. Nah, kemudian tipe dari database NoSQL ini apa saja, gitu ya. Nah, karena di sini tipe dari database NoSQL ini menyesuaikan beragamnya data, ya. Data yang beragam itu ternyata ketika disimpan yang dalam ukurannya besar itu, ya, itu tidak bisa disimpan serta-merta dengan satu data, ya. Artinya harus dipisahkan sesuai dengan formatnya, ya, sesuai dengan karakteristik dari datanya. Nah, karena beragamnya data itu, ya. Nah, selain dari ukurannya yang besar, juga jenis filenya ini sangat bervariasi, gitu. Oleh karena itu nanti akan dibagi menjadi beberapa tipe. Ada yang menggunakan atau menyimpan datanya dengan key atau value store, kemudian ada yang menggunakan columnar atau extensible record, kemudian yang ketiga menggunakan document store atau menyimpan dokumen, dan yang keempat adalah menggunakan GraphDB, ya, yaitu graph database, yang ini menggunakan konsep matematika dari konsep tentang atau teori tentang graph, ya, ada node, ada edge, ya, nanti kita bahas. Nah, di sini database NoSQL ini tidak serta-merta melarang bahasa SQL, artinya ada beberapa, ya, dari database NoSQL ini sepenuhnya non relasional, jadi sama sekali tidak ada relasi, gitu ya. Tapi ada juga database yang punya relasi namun sedikit, ya, jadi artinya tidak benar-benar tidak berelasi, ya, mungkin ada 1-2 berelasi tapi tidak rumit, karena kalau nanti relasinya dibuat rumit, gitu ya, sampai ke level normalisasi yang tinggi, ya, level normalisasi 5, nah ini akan sangat banyak relasi dan akan menyebabkan perintah query-nya ini butuh perintah yang panjang, kemudian waktu untuk melakukan query-nya juga akan lama. Nah, maka database NoSQL ini khusus, ya, untuk memenuhi tujuan yang berbeda-beda sehingga nanti disesuaikan dengan beragamnya data. Jadi data yang beda-beda ini juga nanti penyimpanannya juga berbeda, ya. Nah, pilihan dari database NoSQL ini juga tergantung pada kebutuhan sistem. Artinya bahwa di sistem itu misalnya katakan untuk media sosial, kemudian untuk e-commerce, ya. Nah, itu analisis data yang dilakukan di media sosial dan e-commerce itu lebih banyak adalah data teks, ya. Nah, maka nanti akan menggunakan tipe dari NoSQL database-nya yang sesuai untuk analisis teks, ya. Nah, kalau dilihat dari
perkembangannya sampai sekarang ya, ada setidaknya itu 200 implementasi dari database NoSQL. Artinya ada 200 aplikasi gitu ya, kurang lebihnya dari database NoSQL ini. Dari 4 jenis yang ada tadi yang saya jelaskan ya, yang di sebelah kanan. Nah, ini Anda bisa lihat di NoSQL database org. Nah, kalau dilihat dari tipenya, yang pertama itu ada tipenya namanya Key or Value Store. Jadi untuk menyimpan kunci dan nilai. Nah, jadi nanti ini bentuk database-nya adalah dia menyimpan primary key ya, atau kunci gitu ya. Kita sebut saja kunci. Kemudian setiap kunci ini ada data di situ, ada value yang disimpan di situ. Nah, untuk Key or Value Store ini menggunakan implementasi dari database NoSQL yang namanya Memcached ya, kemudian ada Redis, Tokyo Cabinet, Dynamo, kemudian Dynamite, RIS, dan Project Voldemort. Nah, ini adalah jenis-jenis dari aplikasi untuk database NoSQL. Kalau di relational database itu kan ada misalnya SQL Server ya, kemudian DB2 atau DB2 dari IBM, kalau SQL Server itu dari Microsoft ya. Kemudian ada Oracle ya. Nah, ini produknya dari Oracle ya. Kemudian ada MySQL ya. Kemudian ada PostgreSQL gitu ya. Nah, ini cuma 5 ya kalau kita hitung ini yang relational database. Tapi untuk yang database NoSQL ini bisa sampai 200 ya. Untuk Key Value Store saja ini sudah ada 7 ya, 7 aplikasi yang bisa digunakan untuk menyimpan yang tipe seperti ini. Kemudian yang kedua adalah yang model kolumnar atau extensible record. Jadi kolumnar ini bentuknya seperti kolom-kolom, kemudian recordnya bisa ditambah ya. Jadi nanti setiap kolom dipisahkan. Kalau di database relasional itu kolom atau field gitu ya, dijadikan satu dalam struktur tabel, kemudian dia menyimpan rekor ya, misalnya kode barang, nama barang ya, kemudian harga satuan. Ini ada 3 field dijadikan satu untuk menyimpan tabel barang. Kemudian ada transaksi itu ya, nah nanti menyimpan data transaksi dalam bentuk record. Nah, untuk yang kolumnar atau extensible record ini nanti akan disimpannya per kolom ya, kemudian nanti recordnya di kolom itu bisa di-extend ya, diperluas ya, ditambahkan lagi gitu ya. Nah, untuk aplikasinya database-nya menggunakan Google Big Table, kemudian Habis, lalu ada Cassandra ya, ini yang punyanya Amazon ya, kemudian Hypertable. Nah, ini ada 4 yang paling banyak digunakan ya, dari 200 ini hanya 4 ini yang paling banyak digunakan untuk yang model kolumnar. Kemudian yang ketiga adalah yang dokumen store ya. Ini biasanya untuk menyimpan dokumen-dokumen ya, atau teks. Jadi database NoSQL-nya lebih banyak menyimpan dokumen ya. Bisa berupa gambar, bisa berupa dokumen atau teks ya. Kemudian bisa juga menyimpan video ya. Nah, ini dianggap sebagai dokumen ya. Nah, ini ada CouchDB, ada MongoDB, ada SimpleDB, Lotus Domino, dan Amnesia. Ada 5 aplikasi yang paling banyak digunakan. Dan yang terakhir adalah yang GrabDB. Ini yang banyak digunakan untuk sosial media ya. Jadi GrabDB ini karena sosial media itu menggambarkan hubungan antara satu orang dengan orang lain ya. Ketika seseorang punya relasi, punya hubungan, maka dibuka di medsos ya, bisa diketahui bahwa selain seseorang itu punya relasi dengan orang lain, ternyata ada teman-teman lain yang juga berelasi ya, nanti menggunakan Grab ini ya. Nah, ini yang paling banyak dipakai adalah Neo4j, kemudian ada FlogDB, kemudian ada Infinite Graph ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu adalah yang database yang berbasis kolom tadi, yang kolumnar, yang kedua tadi ya. Nah, ini adalah struktur dari database yang hanya menyertakan kolom yang relevan dan mengidentifikasi kuncinya. Jadi kolom yang diminta, yang di query itu yang relevan, dan setiap kolom itu ada kuncinya ya. Nah, kemudian dari model kolumnar ini nanti akan sangat berguna
untuk mempercepat query, karena query-nya akan dibagi-bagi ya pada data yang sering dicari dari kumpulan data yang sangat besar. Ini contohnya seperti ini. Ini untuk penyimpanan berbasis row ya. Jadi penyimpanan datanya berbasis record ini ya. Ada date, store ya, product, customer, price. Nah, nanti kalau ada data baru tambahkan di sini ya. Tapi satu paket nih ya. Data, store, product harus ditambahkan sampai price. Kemudian data baru yang berikutnya dan seterusnya. Nah, ini kalau penyimpanannya pakai record atau baris. Nah, kalau penyimpanannya pakai kolom ya, kolom store ini akan seperti ini. Jadi akan dibagi-bagi ya. Nanti date sendiri ya, kemudian store sendiri, produk sendiri, customer sampai dengan price ya. Jadi kalau ada penambahan, nah ini penambahannya bisa masing-masing ini ya. Date bisa bertambah sendiri, store bertambah sendiri gitu ya. Dan date, store, produk, customer, price ini adalah key-nya ya, atau pengidentifikasi kunci untuk data-data yang tersimpan di kolom store ini. Nah, penggunaannya untuk database ini adalah yaitu mencatat ya dari kunjungan yang ada di web atau akses jumlah akses yang ada di web per jam misalnya ya. Nah, ini karena ukurannya juga besar ya, maka dia bisa melakukan pencatatan berdasarkan kolom ya, istilahnya kolumnar database. Nah, karena dia hanya melibatkan beberapa field data dari database ya, maka query-nya dapat dipercepat dengan mengatur database dalam format kolom. Jadi kalau yang biasanya di DBMS kita bacanya ada beberapa kolom gitu ya di sini ya. Nah, ini kan nanti karena ini jadi satu kesatuan, maka akan di-load di memori semuanya ya. Maka data-datanya juga akan disimpan di memori. Tapi kalau menggunakan kolom, yang dibutuhkan saja yang akan di-load di memori. Misalnya membutuhkan tanggal dan produk misalnya ya. Jadi produk ini terjual tanggal berapa, maka yang diambil hanya date dan produk saja. Yang lain tidak di-load di memori. Nah, ini akan menyebabkan kecepatannya bisa bertambah ya secara signifikan pada saat di query itu. Nah, kemudian database-nya apa tadi ya? Misalnya di sini menggunakan HBase dan Cassandra. Ya, ini yang paling banyak digunakan ya. Di mana HBase dan Cassandra ini adalah dua buah penawaran dari database NoSQL yang sifatnya kolumnar, yang lebih populer dibandingkan dengan yang lain ya. Untuk HBase sendiri ini dikembangkan oleh Yahoo ya, jadi dibuat di Yahoo. Kemudian Cassandra-nya ini awalnya dikembangkan di Facebook ya di tahun 2008 sampai sekarang, kemudian dikembangkan jadi lebih besar lagi gitu ya para penggunanya, karena ini sifatnya kan free ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang database pasangan kunci atau nilai, itu disebut dengan key value, jadi kunci nilai gitu ya. Nah, di sini kumpulan dari data yaitu pesan teks yang ada itu disimpan ke dalam satu blok penyimpanan fisik. Jadi di setiap hard disk itu ada dibagi menjadi penyimpanan record ya, ada track, ada sektor. Nah, itu secara fisik filenya disimpan dalam satu blok di hard disk tersebut, dan dapat disimpan juga dalam format pasangan nilai kunci. Jadi ketika disimpan maka ada kuncinya, key-nya, kemudian ada nilainya yang disimpan itu dua-duanya ya. Nah, kemudian di setiap pesan teksnya yaitu adalah objek yang unik, disimpan dengan cara menggabungkan pengidentifikasi pesan dan konten pesannya. Nah, contohnya seperti ini ya. Karena ada key-nya di sini, ada primary key ya. Jadi kunci primer dari satu media simpan yang basisnya pasangan kunci nilai ini. Nah, ini ada partition key. Ini kunci yang dipakai untuk membuat partisi ya. Jadi memisahkan. Kemudian yang sort key ini adalah kunci yang dipakai untuk mengurutkan atau mengindeks. Jadi kuncinya dua, product ID dan tipe. Nah, untuk produk ID ini ada isinya 1, 2, 3 ya, ini itemnya ya. Kemudian tipenya ada book ID, ada album ID ya, dan seterusnya sampai movie ID. Nah, kemudian di sebelah kanan ini adalah atributnya.
Ya, jadi atribut ini adalah struktur atau skema yang bisa berkembang ya, maksudnya dinamis ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada yang kosong, hanya berisi satu. Ada yang lengkap tiga-tiganya ya. Ini untuk book ID, Odyssey, Homer 1871 ya. Kemudian untuk yang album ID 6 partitas, kemudian badge ini kosong ya. Nah, ini artinya skemanya dinamis ya. Jadi tidak statis. Semuanya harus terisi seperti yang ada di DBMS ya, Relational Database Management System ya. Nah, kalaupun kosong memang karena tidak ada ya, jadi bisa diisi dengan 0 misalnya kalau stoknya memang kosong ya, tapi ini tidak ada, ini kosong ya. Nah, kemudian basis data jenis ini sangat berguna untuk menyimpan data berupa informasi sesi misalnya ya. Ini sesi ini session dari user yang terhubung ke internet ya. Ini dia menyimpan session ya. Jadi setiap klien yang terhubung ke server internet ada sessionnya, dia bisa mencatat ini ya, ini cocok untuk ini. Kemudian bisa digunakan menyimpan profil pengguna internet ya, misalnya di website tertentu ya, atau di akun tertentu pada website ya, dia akan menyimpan profil dari para penggunanya. Kemudian preferensi ya, ini yang menunjukkan preferensi dari sesuatu ya, misalnya konsumen ya, itu preferensi pembeliannya bagaimana ya. Kemudian ada apa namanya marketplace gitu ya, preferensi penjualannya seperti apa ya, misalnya preferensi dari yang model affiliate sama yang model COD ya, atau yang model online ya. Kemudian juga analisis untuk data keranjang belanja ya, ini menggunakan database pasangan kunci. Kemudian basis data jenis ini tidak berfungsi dengan baik ketika kita melakukan query berdasarkan field yang bukan kunci. Jadi misalnya query-nya bukan ini, bukan produk ID sama tipe, tapi query-nya di sini gitu ya. Nah, ini akan tidak berfungsi ya. Nah, kemudian ada beberapa field kunci yang secara bersamaan di query juga nggak bisa ya. Jadi hanya mengquery satu field kunci. Nah, untuk aplikasinya dari database NoSQL-nya adalah Dynamo, karena Dynamo ini adalah sistem penyimpanan yang terstruktur ya, menggunakan nilai kunci NoSQL ya, dengan availabilitas atau ketersediaannya tinggi. Jadi Dynamo ini ketika dibutuhkan untuk di query gitu ya, itu selalu tersedia ya. Ada apa namanya, replikasi datanya ya di komputer yang lain atau di node yang lain ya. Nah, nanti kita bahas tentang replikasinya ya untuk distributed data. Nah, selain Dynamo ada Amazon DynamoDB. Ini adalah layan database NoSQL yang dia memberikan kinerja yang cepat dan dapat diprediksi ya dengan skalabilitas yang lancar. Jadi Amazon DynamoDB ini sangat terkenal ya. Ini dibuat oleh Amazon ya, dan punya kinerja yang bagus ya. Jadi query-nya cepat sekali, dapat diprediksi nanti ya untuk berikutnya apa yang bisa dilakukan untuk query berikutnya ya. Kemudian bisa ditambahkan ya teknologi yang apa namanya diperlukan ya, itu infrastruktur yang diperlukan, apakah itu komputer baru ya, node baru, atau itu media storage yang baru ya, itu bisa ditambahkan atau diskalakan. Nah, kemudian yang ketiga dari tipe database NoSQL adalah database dokumen. Basis data ini menyimpan seluruh dokumen dengan ukuran beberapa pun jumlahnya ya, sebagai sebuah nilai tunggal untuk elemen kuncinya ya. Jadi ada satu elemen kunci ya yang dia akan menyimpan banyak informasi gitu ya. Misalnya ada file film video 10 GB, itu sebagai satu objek ya. Nah, nanti di sini indeks dapat menyimpan informasi pengidentifikasi tentang film tersebut dan alamat blok awal. Jadi kalau besarnya 10 GB ya, misalnya kalau film itu biasanya ada intronya ya, intronya beberapa detik gitu ya, mungkin sampai 1 menit. Nah, setelah itu barulah dimulai filmnya. Nah, di situ nanti akan diidentifikasi ya di blok awal ini ya.
Jadi yang akan dibaca tidak semua 10 GB dibaca, tapi di blok awal-awal ya, dari intro sampai awal mulai videonya diputar ya. Nah, itu disimpan ya, diurutkan nanti ya. Jadi kalau ada banyak video nanti akan disimpan, diurutkan ya. Kalau bloknya dari ini berarti videonya ini, bloknya yang ini berarti video yang lain. Kemudian ada blok lagi untuk menyimpan video yang lain ya. Nah, ini ada alamatnya ya untuk menyimpan ya, ada pengalamatan di di media penyimpanannya. Nah, sistemnya dapat menangani detail penyimpanan lain ya. Jadi kalau ada misalnya dibutuhkan penyimpanan untuk blok yang lain misalnya ya, dari satu film ya, itu juga bisa dibaca bloknya ya. Jadi misalnya katakan sudah pernah ditonton ya, nanti mau ditonton lagi. Nah, itu nanti bisa kembali pada film yang skinnya ditonton terakhir gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian format ini dipakai untuk penyimpanan dokumen ya. Jadi dokumen itu tidak hanya tulisan, teks ya, tapi juga bisa gambar ya, dokumen gambar gitu ya. Kemudian bisa juga dokumen berupa video gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, ini contoh database yang relasional. Ini ada data first name, ya, last name, nomor telepon, kota, tanggal lahir itu ya, lokasinya ini ya, ini XY-nya, ini latitude sama longitude-nya. Nah, kemudian ada di sini ada user ID, kemudian profesi. Ya, jadi profesi ini nanti akan direlasikan ya ke sini ya. Data person ini direlasikan ke profesi, bahwa setiap person punya profesi, kemudian setiap person punya data, misalnya dia menggunakan aplikasi apa ya, di Android misalnya ya, ada My App, ada Dog Finder misalnya ya. Terus kemudian di sini kendaraannya yang dipakai ya. Dan nanti di sini direlasikan ya satu-satu ya, bahwa setiap person itu punya pekerjaan, dia pekerjaannya apa, apakah developer, apa engineer misalnya. Kemudian dia menggunakan aplikasi apa ya, kemudian dia menggunakan kendaraan apa, misalnya ini Bentley dan Rolls Royce misalnya ya, ini tahun perakitannya. Nah, kalau MongoDB tadi cukup menyimpan dengan satu elemen kunci ya, ini ya. Jadi dengan first name Mary, last name John ya, cellphone-nya sekian ya, kotanya ini ya, kemudian ditambahkan lokasinya tempat dia tinggal ya, kemudian ditambahkan profesinya, tempat dia tinggal, bukan profesi ya, tapi ini profesinya ya, pekerjaannya apa, kemudian aplikasi yang digunakan dan mobil yang digunakan atau kendaraan yang digunakan. Nah, ini bentuknya berbeda ya. Nah, ini lebih ringan ya dibandingkan dengan yang relasional. Nah, untuk basis data dokumen ini umumnya banyak berguna untuk sistem manajemen konten ya. Jadi menyimpan data-data yang isinya konten dari blog misalnya ya, untuk analisis website, kemudian analisis secara real time kunjungan dari blog tersebut atau website tersebut ya. Lalu untuk aplikasi e-commerce ini juga menggunakan model data NoSQL yang dokumen. Kemudian dalam basis data dokumen ini tidak akan berguna untuk sistem yang memerlukan transaksi kompleks ini ya. Jadi kalau transaksinya cukup kompleks ya, banyak operasi, banyak query itu ya, itu tidak bisa digunakan ya, tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir adalah yang basis data graph ya. Ini basis data graph ini sesuai untuk ruang masalah di mana kita memiliki data yang terhubung. Jadi kalau kita punya data, datanya itu saling terhubung, maka lebih tepat kalau kita menggunakan database NoSQL yang menggunakan graph ini ya. Nah, misalnya jaringan sosial ya, data jaringan sosial atau jejaring sosial, data spasial ya, ini data peta gitu ya. Kalau peta itu di bagian daratannya ada tanah, kemudian di bawah ada saluran air, di bawahnya ada bebatuan dan seterusnya, itu contoh dari data spasial. Kemudian informasi tentang rute gitu ya, di peta atau di map ya, seperti yang di Google ya. Kemudian juga digunakan untuk mesin rekomendasi ya. Jadi pengolahan di mesin komputer yang bisa memberikan rekomendasi pembelian pakaian misalnya ya, atau pembelian
kendaraan ya, atau untuk rekomendasi yang lain ya. Nah, ini kita lihat contoh di sini ya. Ini yang contoh basis data Grab ya. Ini ada ads di sini ya. Namanya Johan ya. Kemudian di sini juga ada Emil, kemudian ada Peter ya. Johan follow Peter ya, berarti ini Johan mengikuti Peter. Johan juga follow Emil. Emil juga mengikuti Johan, tapi Peter tidak mengikuti Johan. Nah, untuk ini Peter mengikuti Emil, Emil juga mengikuti Peter ya. Hanya Peter yang tidak mengikuti Johan. Nah, ini berarti apa? Ini contoh Grab yang dipakai untuk jaringan sosial ya. Jadi setiap orang atau setiap node di sini dan hubungan relasinya mereka ya di setiap ads ya, dihubungkan dengan ads, sehingga kita bisa mengetahui siapa teman dari teman seseorang yang kita kenal ya. Kalau di Facebook kan kita bisa lihat ya, kita buka profil teman kita, nanti di situ akan ditampilkan di menu teman ya, di situ sekian teman yang sama ya. Jadi kita punya pertemanan yang sama dengan teman kita yang kita buka profilnya tadi ya. Nah, kemudian untuk peta geografis biasanya digunakan di Google Map, itu disimpan dalam kumpulan yang seperti ini ya. Jadi kumpulan data yang punya hubungan, punya tautan antar titik ya, titik-titik di peta itu ya, sehingga bisa diketahui jaraknya ya melalui penskalaan. Kemudian bisa diketahui waktu yang dibutuhkan dari satu titik ke titik lain ya, dengan melakukan estimasi perjalanan. Bahkan di Google bisa mengestimasi di situ kalau ada kemacetan gitu ya, ada keramaian ya, maka perjalanan akan terlambat dengan estimasi sekian menit ya, atau sekian jam gitu ya, karena kondisi tersebut. Nah, kemudian ini banyak digunakan ya untuk database Grab ini, yaitu Google, Facebook, dan LinkedIn ya. Banyak menggunakan Grab ini untuk memberikan layanan yang terukur, yang berwawasan luas dan cepat ya. Terukur itu ya tadi misalnya berapa jaraknya ya, butuh waktu berapa dari satu titik ke titik yang lain ya. Kemudian berwawasan luas ya, karena bisa misalnya mengakomodasi peta-peta yang ada di dunia ya. Jadi kalau kita menggunakan di Indonesia misalnya ya, kita bisa menggunakan di peta-peta yang ada di Indonesia ya, misalnya di Pulau Jawa, di kota tertentu misalnya Semarang ya, dan tentu cepat ini ya, ini kelebihannya. Nah, untuk database-nya yang digunakan ini ya, untuk yang data Grab ini adalah Neo4j, ini yang paling banyak digunakan untuk basis data Grab untuk data yang NoSQL ya. Nah, ini contoh juga basis data yang bentuknya Grab ya. Ini untuk pelatihan atau training gitu ya. Nah, ini ada course ya, dia ada kursus, ada kategori kursus ya, dia berelasi dengan kategori kursus ya. Ini node, kemudian ada ads-nya ya, panah yang ke sana ya. Kemudian di sini ada modul-modul dari kursus, ada lesson ya, pelajaran. Kemudian ada enrollment, ini untuk membuka kelas khusus ya, ini berelasi ya dengan user ya. Kemudian ada pertanyaan jawaban gitu ya. Kalau di kursus itu di setiap pembelajaran ada questions, ada answer. Nah, ini database-nya menggunakan model yang Grab ini. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan fitur-fitur dari database NoSQL itu tadi yang pertama non relasional ya. Jadi tidak bisa direlasikan, atau ada relasi cuma tidak banyak ya. Kemudian tidak mengikuti model relasional, artinya banyak relasi sampai ke level di mana relasi itu menunjukkan normalisasi sampai di level 4 atau level 5 misalnya, tidak ya. Kemudian juga tidak menyediakan tabel dengan kolom yang tetap, tadi contohnya ya. Jadi kolomnya bisa bertambah-tambah ya sesuai kebutuhan. Kemudian dia juga bekerja dengan agregat yang mandiri atau disebut dengan BLOB, artinya agregat mandiri ya, sesuai dengan penyimpanannya apa yang disimpan ya, masing-masing tipe itu punya penyimpanan yang berbeda-beda. Dan basisnya blob ini binary large object
Ya, jadi objek yang ukurannya besar dan disimpan secara biner, artinya disimpan menggunakan konteksnya komputer. Ya, jadi datanya nggak bisa dibaca dengan format aplikasi, tapi disimpan dengan konteksnya komputer. Ya, kecuali memang disimpan dengan format tertentu, kemudian secara binary dia disimpan di database. Di relasional juga ada yang bisa menyimpan ini ya, database blob ini. Kemudian berikutnya tidak memerlukan pemetaan relasional objek dan normalisasi data tadi ya, jadi nggak perlu membuat relasi, tidak perlu membuat normalisasi yang rumit-rumit ya, jadi bahkan tidak ada gitu ya. Nah, kemudian tidak ada fitur yang rumit ya, misalnya menggunakan bahasa query yang rumit ya, membuat perencanaan untuk query ya, sudah disiapkan dulu query-nya apa, nanti kalau sudah ini bisa diatur query-nya itu ya, jadi predefined query istilahnya. Dan juga mendukung gabungan integritas referensial ya, masing-masing punya integritas datanya, tapi begitu misalnya tadi ya dibutuhkan untuk terhubung ke objek yang lain atau ke node yang lain, maka bisa melakukan referensi ke sana ya. Dan yang terakhir